Iya, ya gitu. Ya nggak semua sih, tapi mungkin ada beberapa. Dan enggak sih, maksudnya energinya jadi negatif ke kita. Iya, gitu. Enggak juga ya, justru enggak sih gue. Makanya kita menawarkan bareng gitu, ayo merayakan patah hati yuk gitu. Jadi patah hati itu memang harus dirayakan yuk bareng kita gitu. Awalnya tuh bikin For Revenge tuh karena kita tuh lagi pada sakit hati sama mantan. Oke. Gue bikin band, bikin lirik, pengen mantan gue denger. Sesimpel itu sih. Kenapa kalau kasih aja liriknya? Enggak kan? Gengsi. Enggak, karena memang udah nggak berhubungan lah gitu. Jadi ada perasaan. Jadi revenge-nya di situ ya? Ya, jadi ada perasaan yang nggak tersampaikan. Jadi gue sampaikan lewat lagu gitu. Akhirnya perspektifnya jadi lebih luas gitu. Nggak cuma tadinya kan mungkin hanya soal asmara gitu kan. Itu yang membatasi mungkin itu, akhirnya udah mulai banyak meluas lah kata hatinya gitu. Setiap keluh kesah gitu, setiap keluh kesah manusia gitu, Quran itu jawabannya sebenarnya. Ada jawabannya di situ. Tentang lu patah hati, kecewa sama kehidupan apapun, penawarnya tuh ada di Al-Qur'an gitu. Makanya ketika For Revenge membuat lirik-lirik sedih, pasti ada penawarnya tuh di belakang video klipnya tuh pasti ada ayat. Nah, itu penawarnya gitu. Ya, halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sinduskup. Kali ini telah bersama gue For Revenge. Halo. Yeay, halo. Langsung dari Bandung nih ya. Mantep banget tepuk tangan. Terima kasih loh udah menyempatkan hadir ke Media Group, ke kantor Medcom. Ini kalian rencana pengen konser ya, tengah bulan ini. Tanggal 1 tinggal menghitung hari nih. 18 hari lagi. 18 hari lagi. Kali ya. Persiapan udah sejauh mana? Gimana, Ip? Persiapan udah 90% ya. Wih, gila ya. Enggak lah, 75. 75 kan Mas. Optimis biar Oke, ini 90%. 90%. Udah kolaborator udah ada yang mulai di announce? Udah di announce, belum semua sih. Jadi udah di announce, ada Wiranagara, Elsa Japasal, Stand Here Alone, terus Lomba Sihir. Ada 2 lagi yang belum di announce. Nah, ini udah belasan tahun gitu ya For Revenge ya. Kenapa baru sekarang bikin konser tunggal yang proper banget gitu? Ini yang pengen. Gimana? Satu pembuktian aja sih kalau menurut gua tuh band tuh satu pembuktiannya konser tunggal gitu. Kayaknya ini saatnya gitu. Tapi kenapa baru sekarang? 19 ya, ganjil. Ya 19 tahun. Ganjil. Kenapa harus sekarang? Kayaknya gua ngerasa ini saatnya sih. Oke, lu nggak nunggu 2 dekade gitu kan biasanya kan? Tanggung ya? Tanggung ya 19 Tapi ya? genap kalau 20 tuh. Oh, lu memang nyarinya yang ganjil? Ganjil, yang Oke, ini terkait dengan pesugihan atau gimana? Weton ya. Oh, weton, ada weton ya? Ada dong. Oke. Ada dong. Dan dipasin juga sama tanggalnya ya, betul, ganjil pasti. juga. Tapi nggak ya. sengaja itu 19 Juli itu 19 tahun nggak sengaja sih. Bulannya juga ganjil ya. Ganjil, memang harus Jadi ganjil. For Revenge penuh keganjilan memang ya. Betul. Ganjilan. Oke, kalau gua ngelihat lu di sosial media gitu ya, kayak wah gila sih, kayak ratusan juta penonton di YouTube, terus di Instagram juga kuat banget. Nah, yang pengen gua tanyakan adalah lo pada akhirnya ketika itu kan maksudnya udah berkali-kali ya, maksudnya bukan formulanya bukan one hit wonder lah gitu ya, dan bukan 1-2 konten, tapi tiap konten lo menuai reaksi yang begitu luar biasa. Nah, lo sendiri akhirnya menjadikan itu sebagai euforia atau beban? Pada akhirnya dinikmatin aja sih, terus jadi udah kayak kebiasaan kami aja gitu di tiap konten, memuliakan kesedihan gitu ya. Jadi pada akhirnya itu jadi core-nya For Revenge saja. Seiring berjalannya waktu ya sudah, akhirnya itu DNA-nya For Revenge gitu. Dari awal pun sebenarnya kan dari zaman kita musik keras gitu ya. Terus secara lirik pun sebenarnya kan udah patah hati segala macam gitu. Jadi sekarang lebih di apa namanya ya? Diaslikan ya, patah hatinya di aransemennya memang langsung dipatah hatikan gitu. Dulu tuh memang alirannya keras, tapi liriknya memang patah hati tetap gitu. Oke. Nah, tapi kalian dengan begitu banyak views itu sendiri jadi kayak berpikir, waduh,
kayaknya kita kalau bikin sesuatu harus yang viral lagi nih atau yang Dulu ada Awalnya ya, gitu. ya, Awalnya kayak lumayan gitu. cukup Oke. beban sih karena kan nggak masuk ke ekspektasi kami Iya. gitu untuk tiba-tiba bem gitu terus kayak akhirnya memang setiap bikin karya kita lumayan agak aduh ini bakal sama nggak ya gitu. Ya. itu kan menarik ya kayak gue nggak membayangkan sih kayak lo lagi workshop gitu kayak aduh gue lagi nggak patah hati lagi nih terus kayak bikin lagunya harus yang patah hati terus kayak itu gimana tuh? Yang agak susah nih dia nih. Iya, dari Karena Bonix. Bonix kan bagian lirik ya gitu. Oh lo Bonix lirik. jadi ini ya angkat tangan juga ya karena lempar ada biar Bonix aja gitu. Iya. Bonix nih yang lirik kita musiknya Ya. gitu. Iya, ya lumayan awal-awal apa? Lo terbebani nggak langsung di pokoknya lo nggak mau tahu ya nih pokoknya lihat hati patah Oh hati. ini nih dia suka gitu nih, nggak mau tahu, harus sedih gitu nggak ya awal-awal ya lumayan maksudnya kebebanin tapi pada akhirnya ya udah itu apa let it flow Berjalan aja gitu. ya. Dan pada akhirnya juga tanpa kita rencanakan Aib udah tahu patternnya, Cimot juga udah tahu patternnya gitu jadi ya udah Udah nggak ngalir aja. udah nggak beban. Nah gitu. lo nggalinya gimana? Karena kan patah hati itu kan nggak setiap hari ya dan belum tentu terjadi lagi. Siapa sih yang berharap patah hati kan Betul, gitu kan? betul. Terus akhirnya gimana lo menggalinya? pada akhirnya kayak sekarang gue udah nikah gitu terus gue tuh ngobrol sama istri gue gitu masih Tita kadang-kadang gue juga gali ceritanya dia gitu ada beberapa lagu yang memang hasil diskus sama dia gitu terus juga pada akhirnya yang tadinya pengalaman gue juga ngobrol sama yang lain gitu kayak Arif kan ternyata patah hatinya berat banget tuh gitu akhirnya ya gue coba Mengingat lagi iya. dulu lah ya. lumayan resikonya gue harus mengingat-ingat luka aja gitu jadi Sempet ngalamin apa writer's block gitu? sering banget. Apa yang lo lakuin? Yang gue lakuin kadang gue menyendiri kadang gue minta izin si Tita aku pengen sendiri dulu gitu gue pernah ke Bali terus cuma sendirian gitu terus sambil berenang biar berasa gitu Iya. maksudnya gue berasa sendirian berasa Dan itu lo maksudnya emang menggalinya juga tetap yang rasa patah hati itu kayak gimana sendirian yang melo atau iya ya gue berusaha menggali ya itu tadi menggali luka gue gitu tapi lo akhirnya secara mental baik-baik aja kan karena Itu pertanyaan dia. Ya. bagus Itu dia. karena jadinya yang lo gali gelap-gelap semua gitu kan. Insya Allah aman lah mental Maya Mot Aman. Aman. Kok ragu sih? Ya aman lah. Secara mental aman. Ya kalau tertekan dikit wajar. jarang ya Oke. Nggak. Karena kecapean kan gitu atau apapun gitu ada target dan segala macam gitu. Oh target apa nih? Apapun, kayak manggung dan yang lain-lain gitu. Gak ada rencana untuk kayak udah stop lah patah hatinya gitu kayak kita bikin lagu ini kayak nasionalisme kayak apa Oh, gitu wow, menarik sih nasionalisme ya. atau patah hati sama negara. Ya patah hati sama negara. Lucu itu. Lucu. Ada nggak tuh rencana-rencana? Saat ini belum, Belum ya. ada. Saat ini belum gitu masih menikmati kesedihan ini gitu. Ya, kita Mungkin, pernah coba kan bikin irama yang gembira. Iya, gitu. iya, Tapi kayak- liriknya tetap Tetap ke situ Iya. lagi. Mungkin secara karakter vokalnya juga udah ada sih ya, tapi Ada kayak, beberapa. kok nggak enak ya kayak gitu. Pada akhirnya di apa perspektif patah hatinya yang diperluas. Jadi nggak ngomongin soal asmara aja tapi ada Semuanya. keluarga semua aspek patah hati itu gitu. Oke. Bagaimana kalian menghadapi cibiran gitu ya dari netizen yang jempolnya enteng banget gitu. Terus mungkin juga dari teman-teman dari scene musik yang keras gitu ya, lebih sensitif soal tema-tema lagu gitu ya. Kayak nih kok kalian akhirnya terjebak dalam dunia patah hati gitu. Sementara kalian juga membawakan musik yang ya musik keras gitu ya, terutama di album-album yang lama gitu. Nah, kalian ngeliatnya gimana? udah biasa sih ya kalau dicibir gitu dari Dari kita awal mulai juga udah banyak cibiran. dari pertama Forifest berdiri juga udah dicibir sih gitu. Jadi kayaknya itu udah makanan sehari-hari juga sampai sekarang lah gitu. Cuman kita mah pindah tinggal aja ya. Kalau dulu kan dicibirnya langsung tuh. langsung di tempat. Sekarang di layar. Sekarang di layar. Oh, dicibir di tempat tuh maksudnya di Iya kalau pas pernah manggung disambit gitu. Dilempar. Enggak sih kalau disambit cuman Enggak dilempar pernah. Pernah ya kamu? Iya, pernah. Lempar apa, Mut? Duit Minuman. kamu ini. Kena. Enggak langsung. Pernah dipunggungin pernah, diacungin jari tengah pernah, sering lah. Tapi yang sekarang tuh udah biasa aja gitu. Arif mungkin
Ya nggak terlalu ini sih dipikirin sih kalau yang masalah cibiran itu. Ya berjalan aja gitu. Jadi ya, Tapi di grup kalian kalau ada yang ngecengin atau apa di screen capture gitu nggak sih, terus di share gitu? Nggak pernah. Tapi dibaca komen-komen itu. Ada beberapa yang dibaca, tapi ya udah gitu. Udah baal ya, udah. Nggak baca ip ini ip enggak. Wah ini nih harus ini nih. gitu. Cuma mainnya jelek gitu. Ya emang jelek. Kok gitu sih? Enggak. Cuma enggak di ini aja sih, ya biarin aja gitu. Iya. Karena kan bebas berpendapat gitu. Sesuai selera aja sih gitu. Iya, lagian menurut gua kalau sekarang apa ya? Nggak kayak dulu ya, kalau Iya. dulu kan kayak sekat-sekatnya tuh jelas gitu. Iya benar ya, Jelas banget 2010-an gitu Ya, ya. Kita betul. mengalami itu gitu. Karena mungkin pada zamannya tuh ya udah berumur juga sih. Sama Siapa? kita kan yang langsung menghujat gitu tuh udah berumur juga sama kayak kita gitu, kayaknya dia lebih dewasa aja menyikapinya kali sekarang. Iya, menurut gua Jadi kan- pindah ke layar sekarang ini. Tuh festival aja tuh kayak udah biasa nyaru aja, genre tuh udah nyaru, udah gabung semua di situ gitu. Jadi Tapi dengan image kalian band Patah Hati gitu, DM kalian penuh orang curhat nggak? Dulu ya. Cuma beda nih Dem. DM band atau DM pribadi Kalau gitu? gua lumayan ada kayak tolong dibaca gitu, ada tuh lumayan yang curhat. Tapi lu baca? Dibaca, gua baca. Yang gua ada yang sempet gua balas gitu. Kalau dia beda ya, yang apa yang Enggak sama. Oh, sama. Yang curhat. Ini kok arahnya? Ada. Ya ada juga yang curhat, "Bang, tolong di-repost dong curhatan aku," gitu. Oke. Gitu lah. Arif mungkin? Ada juga beberapa sih, cuman kayak malahan sampai ngundang ini ya apa ke tempat nikahannya dia gitu. Oh iya ada sih. ada yang gitu Nah, itu juga. lucu sih, maksudnya dia mau nikah tapi ngundang ngundang- kita gitu. Gak takut apa gitu, terus kan lagunya juga. Lagunya kayak gitu ya, bukan lagu. lagu romantis. Iya. Ya. Nah, sebagai ya kayak setiap konten baru lo muncul gitu ya di sosial media itu kan ya orang menangis, orang yang ya merayakan patah hati itulah. Nah, patah hati apa yang paling tragis yang pernah kalian dengar dari lingkungan kalian, maksudnya dari penggemar kalian atau dari cerita-cerita kalian di DM yang kayak kalian sendiri udah wah gila ya bisa sepatah hati ini manusia ya gitu ya, dan ini kayak udah di luar nalar rasa sakitnya gitu. Ada nggak yang menarik yang kalian sampai sekarang ingat gitu masing-masing? Wah ini parah sih gitu. Ada sih, dulu ada yang pernah cerita baru seminggu menikah kalau nggak salah. Istrinya jatuh sakit, Oh itu ya bener ya. Yang meninggal. kecelakaan bukan sih? Iya kayaknya. Iya, istrinya meninggal terus Baru 1 minggu nikah. terus dianya tuh kecelakaan, Mat. Iya. Kalau nggak salah. Itu sih. Ya itu sih. Yang lain ada mungkin di Sama itu kayaknya yang paling ini buat gua. atau Kalau nggak salah dia dominannya. ditinggal istrinya, terus dia kendara gitu terus kecelakaan, terus kakinya cedera, jadi dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu dia ceritain di vlognya, terus apa di blognya, terus kirim ke kita gitu. Itu sih kayaknya yang wow gitu. Sama ada cerita aib sih yang ya. Nggak ada. Nggak mau dia, nggak mau diceritain. Udah. Ya oke. Emang ada. Nggak ada. Ada yang disuruh. Nggak ini ada loh. apa? Iya, oke. Nggak ada. Oke. hal yang menarik dari For Revenge adalah juga bagaimana kalian mengolah diksi gitu ya dalam lagu-lagu kalian yang menurut gua tidak banyak dilakukan oleh band ya dari ranah kalian gitu ya, kayak mungkin kata-kata serana, derana, jentaka gitu ya, sampai yang terakhir juga sadra gitu ya, diksi-diksi yang cukup jarang digunakan gitu ya, tidak lazim gitu. Nah sebenarnya itu apakah memang bagian dari estetika musik kalian gitu, atau seperti apa? Atau emang ada salah satu yang jadi guru bahasa Indonesia di sini? Ini guru. Supaya lebih mengenalkan bahasa Indonesia aja sih, Bang. Iya lagi. Iya, maksudnya gue background gue jurnalistik, terus banyak dulu diajarin buat mencari apa kata-kata tuh harus baku bahasa Indonesia gitu. Itu mungkin yang pengaruh ke penulisan liriknya For Revenge gitu. Ya itu jadinya ke bawah aja. Enggak kalau disengaja gitu juga. Ya ada kesengajaan beberapa kali, terus tapi ada juga yang enggak gitu, kayak memang kata-kata yang apa? Kata-kata yang memang menarik aja gitu ya, Yeah. digunakan terus jarang gitu.
Itu sih. Terus juga banyak pengaruh-pengaruh kayak kayak gue ngobrol sama Wira gitu, kita pas ada kolaborasi itu Perayaan Patah Hati, dari situ juga belajar banyak gitu. Wira Nagara tuh kan juga banyak menggunakan diksi-diksi yang jarang gitu. Gitu sih. Ya ternyata sekaya itu aja gitu bahasa Indonesia. Berarti kalau workshop bawa kamus nih? Ada di handphone. KBBI online. Kirain tebel-tebel. Atau ini udah berjejaring langsung sama Ivan Lanin. Jadi langsung ya. Sama ini Badudu ya. Oke. Ya kalian ini kayak perjalanannya juga unik gitu ya, kayak karena gak semua band di Indonesia gitu kayak mengalami apa yang kalian alami, dari pergantian personil, terus kemudian Bonix cabut balik lagi dan meledak gitu ya, bener-bener kayak udah nasional, semua orang tahu kalian, tahu lagu kalian gitu. Nah, bagaimana komitmen kalian menjaga formasi For Revenge hari ini? Udah di titik yang paling ini deh, yang paling klop gitu, karena gua kan udah gonta-ganti personilnya banyak banget gitu, dari setelah Bonix terus akhirnya balik lagi ke Bonix, udah memang Bonix dari awal ya, lu berdua berarti ya? Oh ini kalau dari awal Cimot, gue Oke. baru masuk tuh 2009 ya Mot ya. iya 2009. Tapi lu berjiwa besar juga ya, Mot ya? Kayak melihat temen-temen lu cabut dari band lu, terus Ya. kemudian ada yang balik lagi. Lu sempet bete nggak waktu Bonix awal cabut? Iya. Iya. Itu yang bikin gua langsung hiatus. Oke. Gua hiatus. Nah, terus pas, terus? Gua hiatus. Setahun kita berhenti dulu ya. Setahun berhenti. Bonix lagi berjuang sama hidupnya juga lah kan. Akhirnya Aib datang lagi buat bangun band. Gue tuh sebenarnya nggak mau kalau vokalisnya bukan Bonix. Oke. Gue nggak mau, gue pengen tetap Bonix, cuma keadaannya nggak memungkinkan buat Bonix balik lagi ke For Revenge pada tahun itu. Akhirnya udah ganti vokalis, jalan bikin satu album. Dua vokalis dulu. Iya, 2 vokalis. Vokalis yang Pertama bukan pertama dong. setelah Setelah Bonix tuh Bonix bikin single pertama, bertahan 1 tahun, ganti lagi, masuk Simon, album ketiga, beres Simon, Bonix. Nah, ketika Bonix balik, ya itu tadi lu berjiwa besar juga untuk kayak ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Atau kayak kan kadang juga ada rasa kayak lu yang cabut. Enggak, memang gue yang mau. Oh, lo yang approach lagi gitu. Iya. Iya. Oke. Gua pengen Bonix balik, kayaknya ini waktunya Bonix balik. Gitu. Oke. Nah, Bonix sendiri gimana kondisinya waktu itu? Karena lo udah berkarir gitu ya. Terus kayak apa yang membuat lo kayak oke deh gue ngeband lagi, karena sebenarnya lo udah tahu ngeband, terus lo udah tahu kerja kantoran. Oke. Terus kayak lo balik lagi ke yang ngeband lagi gitu kan. Apa ya, waktu gue berhenti main band gitu, ada sih gue band tapi juga nggak pernah manggung gitu. Terus ada yang hilang aja waktu itu, gitu waktu itu karena ternyata gue butuh medium untuk menyalurkan emosi gitu ya. Jadi wah ternyata memang harus musik gitu, dan ternyata harus For Revenge, soalnya kondisinya tuh pas banget ketika gue merasakan itu. Pas banget si Arif nelpon lagi gitu, ngajakin lagi untuk balik ke For Revenge gitu. Terus akhirnya gue berpikir, karena gue udah lumayan selama gue di TV tuh gue dapet ilmunya lah buat ininya gitu, untuk mengemas sebuah band gitu. Akhirnya ya udah, kenapa gue nggak aplikasiin lagi gitu di For Revenge gitu. Lo masih inget nggak momentum Bonix balik terus pecah gitu, terus kayak wah gila kebuka nih akhirnya semua gitu? Ingat. Gimana? Waktu tour ya. Waktu tur. Pertama kali bukan Itu di Cikarang. Itu Cikarang. Itu yang nonton 10 orang lah. Kayaknya ya 10 ya 20. Saya mainnya main 20 siang kalau nggak salah ya. Malam. Malam. Festival malam ya? atau? Enggak, Bukan, gigs. Masih gigs. Karena gue belum announce dia balik juga, mau surprise gitu. Oke. Ternyata nggak yang sesuai diharapkan nih gitu, asalnya gitu. 10 orang beneran? Lebih Ya kurang lebih lah. Belasan lah ya. Nggak nyampe 100 pokoknya. Iya. Saya 20-an, sepi 10-an banget. Sepi banget lah tuh. Mainnya di belakang kolam renang, ingat gua tuh. Pinggir Mot. Ya pinggir ya. Kolam renang ya pinggir. Terus
pinggir. Ya itu awal Bonix Balik lagi. balik. Iya itu salah satu panggung paling memorable sih. Asli. Memorable. Gila, itu Gak ada yang tahu gue balik lagi, terus gue nongol di situ. Dan waktu itu bawain lagunya Pulang ya, lagu Pulang. Iya, pulang. Dan ya tapi luar biasa juga ya untuk mereka yang bertahan dari kalian awal nungguin sampai akhirnya sebesar sekarang. Dan udah kayaknya kalau nonton lu udah nggak mungkin 100 orang ya sih. Pasti udah Amin. Amin. ribuan ya udah. Amin. Dan kalau gue lihat gitu ya di sosial media yang sampai semua pada bawa lirik-lirik lu lah, poster lah, apa Iya. yang sampai Iya. Itu curhatan biasanya. curhatan. Lu sendiri dari atas panggung gimana ngeliatnya? Kenapa? Ngelihat Curhatan. lautan manusia yang nangis-nangis kayak gitu. Gue merasa berhasil mewakili perasaan mereka aja sih, yang mungkin dia nggak bisa ngeluarin sendirian gitu. Jadi dikeluarin bareng For Revenge gitu. Walaupun sekedar lewat kertas gitu ya. Kalau sendiri kan dia nggak akan dilihat gitu. Dan gue yakin banget ya kayak lagu-lagu kalian udah banyak menemani orang, dan bukan hanya menemani, mungkin ya dalam tanda kutip menyelamatkan juga gitu ya mereka-mereka yang banyak pasti kan cerita-cerita Banyak itu ya. kan. Amin, amin ya, banyak sih. Mungkin bisa diceritain sedikit, Mot? Yang jadi galau akhirnya jadi semangat gitu, dia balik lagi kembali mau memulai lagi relationship yang baru sama orang baru gitu, yang akhirnya yang kemarinnya terpatok sama mantan, akhirnya dia berani membuka diri gitu, bahwa memang semua orang punya kesempatan buat mendapatkan yang baru gitu. Oke, dan menyelamatkan hidup secara literal juga. Betul. Mungkin ya dari yang mereka punya pikiran untuk Ya intinya semua Macem-macem. orang berhak buat bahagia lah dengan cara apapun itu gitu. Oke. Nah, hal lain yang gua tandai dari For Revenge adalah keberanian kalian untuk membuat lagu tentang Jakarta ya. Sebenarnya walaupun ini juga yang nggak ada masalah gitu, tapi Iya. tapi kalau kita tarik ke belakang gitu ya, kalian cukup punya sensitivitas terhadap lokasi, tempat gitu-gitu ya dalam karya-karya kalian. Dan ya tidak bisa dipungkiri gitu, For Revenge secara culture dekat juga dengan para penggemar sepak bola gitu, dan itu menjadi hal yang sensitif kalau kita bicara kota gitu ya, Oke. dimanapun di dunia ini ya Ini gitu. baru sih dibahas sih. Karena nggak pernah ada yang bahas ini. Nah, apa yang membuat kalian berani melakukan itu gitu? Jakarta. Itu lebih ke pribadi gue aja sih, karena waktu itu ya kan gue di Jakarta, tinggal di Jakarta, terus menurut gue ini adalah kota terkejam yang banyak hal lah di Jakarta tuh, lo tahu sendiri lah, banyak lukanya, banyak sedihnya, banyak bahagianya juga ada gitu. Itu ya kenapa Jakarta yang dipilih waktu itu jadi Jakarta hari ini ya. Itu sih sebenarnya lebih kecurhatan itu aja sih. Terus kalau tadi bahas soal kesensitifan terhadap supporter bola, kayaknya enggak, harusnya tidak sih menimpa For Revenge. Toh kalau di Bandung kita ganti jadi Bandung hari ini. Oh, Tiap kota tiap kota ganti. Kalau yang kotanya terlalu panjang, Contohnya apa? Pare-pare. Pare hari ini. Oh, gitu ya. Bisa masuk. Bondowoso bisa lah ya. Bondowoso Apa hari yang ini. panjang ya? Polewali Mandar bisa. Oh. Polewali Mandar hari ini. Bisa. Bisa Mas, aman. Bisa. Udah. Itu udah bagian dari ini ya, penulisan Iya. lagu ya. Lu Penulisan pikirin ya, lagu. cari nama-nama kota ya. Betul. Di Sydney pun bisa. Gimana Mat? Di Sydney hari ini. Bisa. Bisa semua aman ya. Nah, respon sendiri gimana dari penggemar kalian yang tadi yang pecinta sepak bola gitu ya, kayak wah kok kalian takutnya dianggap membuat anthem buat kota lain gitu. Enggak sih. Kayak Anthem ada. iya, anthem mata hati. Bukan anthem Bola. ini kan, bukan anthem bola, tapi jadi anthem mata hati. Enggak ada sih kalau Nggak itu. Kita juga beberapa kali main di acara supporter juga kan. Ini aja maksudnya Mana-mana aja. aman-aman aja. Nah, tema-tema yang tadi balik lagi ya soal kayak patah hati itu sendiri akhirnya kayak jadi ini nggak sih? Jadi membatasi ruang gerak kalian dalam mengeksplorasi tema-tema itu nggak sih? Enggak sih ya. Secara itu Atau- ya tadi maksudnya akhirnya perspektifnya jadi lebih luas gitu. Enggak cuma tadinya kan mungkin hanya soal asmara gitu kan. Itu yang membatasi mungkin itu, akhirnya udah mulai Meluas. banyak meluas lah patah hatinya gitu. Kayak Arif ditipu miliaran. Nah, kan itu kan patah hati juga. Ya. Investasi bodong atau gimana? Investasi bodong. Jadi kayak, nah itu kan tantangannya tersendiri juga gitu. Kalau patah hatinya bukan soal
Cinta doang. cinta gitu, bukan soal lawan jenis. Gimana tuh lo Nix buat liriknya tuh? Kan- Iya, pada akhirnya itu tadi, maksudnya gue pengalaman gue udah gue buka lagi, udah bukan gue yang disakiti cewek gitu, banyak hal kan yang banyak hal di luar itu yang bisa menyakiti kan gitu. Jadi akhirnya lebih luas aja gue ngambil si tema penulisan lirik segala macam gitu. Oke. Soal bagaimana kalian banyak mengutip Al-Quran gitu ya, kitab suci dalam penulisan lagu gitu. Nah ini bagian dari memang penggalian spiritualitas for revenge, atau kalian mau merebut pasar opik? Wah, nggak kepikiran lagi gitu. Atau, bagaimana? Maksudnya kayak ini kan menarik karena nggak cuma Lebih ke satu pasar lagu. adat alwi ya. Nggak Ya, ada. itu menarik gitu karena nggak cuma satu lagu gitu ya. Nggak cuma satu lagu, betul. Apa yang melatari itu? Yang melatih itu sebenarnya apa buat ini Cimot sih yang Yang paling religius ya? ini paling religius, gokil dia. Setiap keluh kesah gitu, setiap keluh kesah manusia gitu, Quran itu jawabannya sebenarnya. Ada jawabannya di situ. Tentang lu patah hati, kecewa sama kehidupan apapun, penawarnya tuh ada di Al-Quran gitu. Makanya ketika For Revenge membuat lirik-lirik jadi pasti ada penawarnya tuh di belakang video klipnya tuh pasti ada ayat. Nah itu penawarnya gitu. Kalian melakukan konsultasi juga nggak sama mungkin ustadz atau buat kayak kira-kira kalau yang kayak gini nih gimana ya, atau misalnya lu nyarinya gimana tuh? Jarang dibuka lagi ya. Gitu. Bareng kita ya, bareng aja sih. Gua, Cimot sama Iza tuh punya konsep spiritual yang sama sih. Ketika kita dipertemukan lagi pun kayak itu tuh apa ya? Kayak udah kepercayaan kita bertiga aja gitu, ini memang harus bareng gitu. Terus kayak akhirnya kita punya guru yang sama juga gitu. Jadi pemahamannya juga sama gitu. Kecuali ini ya, ntar kita bahas itu. Jadi ya udah saling percaya bertiga ini. Jadi kalau ada kayak ini lagunya temanya ini, kira-kira jawabannya ada di mana ya? Kadang udah pada tahu masing-masing juga gitu. Oh ini ayat segini, surat ini ayat segini. Ya inilah untungnya kalau satu band agamanya sama semua ya. Sama iya. Kalau satu Kristen jadi aduh gimana nih roaming sendiri ya pas buka-buka. Tapi kadang mirip juga ya, ada sama Bible gitu. Yeah. Ada yang pernah gue lupa tapi ada angka yang mana, terus ada yang komen, oh ini di Bible tuh mirip Ada loh sama. ininya maksudnya. Nah itu sendiri jadi patokan kalian dalam menulis lagu nggak? Kayak misalkan ya kita juga harus cari dari sisi spiritualitasnya, maksudnya kayak kita mengangkat soal patah hati, problematika hidup, tapi terus kayak kalian otomatis untuk mencari jawabannya juga, ini yang mana ya kira-kira ya, ayat yang mana ya, gitu-gitu nggak? Atau itu organik aja? Organik aja dan tadi Cimot bilang karena gue mau nulis masalah apapun jawabannya ada kok gitu, jadi nggak susah nyarinya gitu. Jawabannya ada semua. Ada gitu. jawabannya. Oke. Nah ngomongin soal konser, sejauh mana kalian akan membawa penggemar kalian ke dalam perayaan patah hati itu gitu kan, menyeretnya akan sejauh mana? Kita seret sejauh-jauhnya. Dalam-dalamnya. Kayaknya bakal pol-polan ya kalau dulu pernah ngobrol sama lo. Iya ya. Tapi yang ini bedanya mungkin kalau biasanya kita offer gitu ya, ini ada journey-nya sih. Jadi kita bawanya memang dari kita senang-senang dulu di awal, kita hancurkan di tengah Dan habiskan. dan kita rayakan akhirnya di belakang gitu. Jadi memang ada journey-nya gitu kan, sesuai tajuknya Sang Derana. Jadi memang konser ini memang proses orang dari yang sangat berantakan sekali menjadi seorang sosok baru yang bernama Sang Derana itu gitu. Bakal kita seret, kita aduk emosinya. tapi kalian kalau lagi konser kayak kalau misalkan ternyata nggak ada yang nangis, kalian nggak kayak aduh nggak ada yang nangis lagi gitu kan? Enggak ada itu. Biasa aja. Gue tuh malah suka sebel kalau ada Tiba-tiba nangis sih, signal pura-pura. MC gitu ya, terus nangis gitu. Maksud gue ya udah gitu. Nangis terus gitu. Suruh gitu ya udah gitu. Tapi anehnya tuh selalu ada terus gitu. Iya. Oh ya? Iya. Anjir, jadinya kayak ada fans kalian yang kayak Fajar Sad Boy gitu yang bisa nangisnya natural di kapanpun gitu. Nggak natural sih. Nggak natural. Ada terus sih. Ada gitu. terus. Ada. Tiap kota ada tapi yang terus. pura-pura pun ada gitu. Jadi Kelihatan lah. Iya kan kelihatan yang mana yang Oh, iya. pura-pura. Itu maksudnya lo ngeliatnya dari atas gitu. Pengen biar Iya kesana. kadang gue liat, ini kayaknya bohong dah.
Kan kelihatan ya maksudnya mana yang berasakan maksudnya. Ada sesi ini nggak sih biasanya habis manggung, sesi ketemu mereka gitu? Ada. Iya kadang-kadang ada sih, Iya. kadang-kadang ada gitu. Terus, Tapi serius deh, gue tuh kayak ya begitu kalian dari zaman pandemi gitu ya udah mulai gede, terus jadi itu udah konten kalian banyak menyorot orang-orang nangis gitu kayak. Yang gue pikirkan itu kayak gimana ya, kayak lu kan kadang ngelihat satu temen yang misalkan cerita sedih atau apa terus menerus aja tuh kan ikutan capek gitu ya. Nah ini lu hampir tiap manggung terus kayak ya dalam tanda kutip maaf jadi tong sampahnya mereka juga gitu. Walaupun kalian menawarkan yaudah nanti akan baik-baik saja bla bla bla, tapi lu dikelilingi dengan energi orang-orang nangis gitu. energi orang-orang nangis. Itu gue gak pernah kadang di bayangan gue gitu. Dan itu kan udah sampai di titik ya gitu semua kan gitu kan. Iya gitu. Ya nggak semua sih, tapi mungkin ada beberapa. Dan enggak sih, maksudnya energinya jadi negatif ke kita. Iya, gitu. Enggak juga ya, justru enggak sih gue. Makanya kita menawarkan bareng gitu, ayo merayakan patah hati yuk gitu. Jadi patah hati itu memang harus dirayakan yuk bareng kita gitu. Justru kita lebih lega aja gitu kalau ada yang berarti dia udah yang dia menyurahkan apa yang jadi beban dia gitu, yang di kepala dia di konsernya For Events gitu. Buat gitu ya, buat gua itu apresiasi paling tinggi aja sih. Terus Kayak default lo kalau misalkan ketemu para penggemar yang lagi nangis itu apa? Sabar ya atau? Iya, kadang gue samperin, Atau gue turun, gue tanya kenapa gitu. Kadang juga gue suruh naik ke atas, lu kenapa gitu. Kadang banyak macam-macam sih yang ininya. Kadang gue diemin aja sampai dia udah beres nangis gitu udah. Gitu. Dan gue senang kadang suka ada yang misal konser yang berapa tahun lalu gitu dia nangis, terus nonton For Events lagi udah biasa aja gitu. Jadi berarti kan Udah sehat berhasil lah, nih, ya. udah sembuh nih gitu. Ada juga yang naik ke atas nih nyeritain mantannya, padahal dia datang sama cewek barunya nggak? Ya. Iya. Banyak ya Bang. Banyak sih. Macam-macam Oh ternyata. berarti memang macam-macam. ya lebih inilah pasangan yang suportif ya untuk melewati. Bahkan yang mengadu juga dia. Jadi di tahun lalu datang ceweknya curhat, terus ternyata di tahun berikutnya tuh cowoknya yang curhat, datang. ternyata bilang kalau ceweknya ini yang Iya. playing victim Iya. gitu lah. Seru. Itu ada di satu tempat. Ada ya satu Oh tempat. gitu. Jadi mereka berjauhan gitu ya, terus Iya. kayak ceweknya Iya. naik, Iya. terus cowoknya naik. Betul, tapi Ya, itu tapi beda setahun tahun. kemudian. Tahun kemudian Iya. Tapi dua-duanya ada juga di situ. Saat yang cowoknya naik ada, ceweknya ternyata ada di situ. Iya. Ada. Seru Lucu, jadi lucu. sekarang. Ada yang curhat terus kita naikin terus mantannya protes, nggak gitu ceritanya. Akhirnya di take down gitu. Kalian nggak pengen buka ini kelas konsultasi cinta gitu? Kita aja butuh konsultasi. Mungkin kalau Cimot sendiri gimana? Ini menarik juga ya. Lo sendiri kan mungkin awal ketika lo ngeband lo nggak berpikir kan akan ke arah sini kan ternyata. Enggak sama sekali. Lo masih inget nggak momen lo mendirikan For Events yang di kepala lo apa gitu? Enjoy aja sih, pengen ngeband aja gitu, pengen awalnya tuh bikin For Events tuh karena kita tuh lagi pada sakit hati sama mantan. Oke. Gue bikin band, bikin lirik, pengen mantan gue denger. Sesimpel itu sih. Kenapa kalau kasih aja liriknya? Enggak kan? Gengsi. Enggak, karena memang udah nggak berhubungan lah gitu. Jadi Oke. ada perasaan. Jadi revenge-nya di situ ya? Ya, jadi ada perasaan yang nggak tersampaikan. Jadi gue Oke. sampaikan lewat lagu gitu. Terus Terus gitu ya orang-orang yang nonton kita juga ya. akhirnya gitu. Iya kayaknya gara-gara spiritnya kayak gitu mungkin ya. Terus, Jadi ya akhirnya mungkin mantan gue denger ya. Ya biasa aja sih, nggak jadi balikan juga ya. apa-apa gitu, nggak ngaruh apa-apa gitu. Tapi terima kasih sang mantan gitu. Oke, mungkin untuk rencana ke depan kira-kira apa yang akan kalian lakukan lagi selain mungkin konser ini yang dalam waktu dekat? Tahun ini ada apa? Album kah atau kolaborasi atau? Sebenarnya ini sebelum konser kan ada rilis kolaborasi dulu, mungkin sekitar Hamin 2 sebelum konser, Hamin 2, Hamin 3, Hamin 4 lah. Sama Standing Alone itu bakal ada single baru, terus baru kita konser tunggal itu. After konser tunggal bakal ada album kelima Album ya. kelima. Album kelima, salah satunya melanjutkan kolaborasi kami dengan Lomba Sihir di situ. Jadi album ini bertajuk Perayaan Patah Hati Babak 2. Jadi ini menutup si Perayaan Patah Hati.
Nah setelah ditutup perayaan patah hati terus nanti apa lagi dong? Kita buka lagi. Part 3 ya. Babak tambahan. Laman. Extra time ya. Ya, extra Nanti time. kalau masih lanjut bisa penalti nanti. Betul. Bisa terus. Penalti patah hati. Sampai lolos Piala Dunia. Oke. Terus ada wishlist kolaborasi yang masih pengen kalian belum tercapai gitu, masih ingin kalian wujudkan? Siapa ya? Ayo pada Ada sih. siapa? Raisa. 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 Sama Raisa. Raisa? Ya. Kalau Arif mungkin pengennya siapa? Indo Raisa sih sama sih. Sama Oke ya? deh. Ya udah gue sama juga deh. Sama deh. Raisa. Cocok sih itu ya. Itu memang pendengar Raisa juga ya kalian. Kalau kalian kalau patah hati dengerinnya apa nih? Chris Brown. Bukan Raisa. Gue kira lu mau jawab Raisa gimana? Raisa, tapi kalau artis Indo yang pengen collab banget Raisa. Kenapa? Gara-gara lagunya yang apalah arti menunggu tuh. Ini lagu siapa nih? Pas- Ya Raisa era-era awal kan memang ngeband juga ya. Iya, ya betul. Nah. Ya. Oke, Mas Boim mungkin bisa dicatat tolong. ya. Catat aja. Tolong. Tolak aja langsung mas. Jangan dong, baru rilis album juga kemarin ya, Raisa ya. Bisa kan tuh saling promo ya. Amin. Amin. Kalau tadi sorry, mau gue lanjutin yang soal kalau patah hati dengerinnya siapa? Kalau Arif? Aku dengarnya siapa ya? Ini kamu mah ya kakaknya itu tuh Apa? Billie Eilish. Oh iya. Oh, Phineas. Ya, Iya, Phineas. Dia tuh dengerin itu. Phineas, Billie Eilish juga dengerin. Iya. Oke, nah lu Nix? Oh sama satu lagi Niki. Oke. Oh, baru Bener tahu ya? gua. Lu kan tadi dengerin Niki. Niki juga. Gokil. Minaj. Bukan Niki. Niki Manu Putih. Ini saksofonnya Glenn Fredly almarhum. Bukan. Lu? Nix? Gua masih dengerin ini sih Dashboard gitu. Oke. Terus Dashboard mobil enggak. Terus ya masih dengerin band-band Era ini, itulah ya, iya, era-era. Funeral for a Friend gue masih dengerin gitu. Terus kayak Taking Back Sunday gue dengerin. Kalau masih patah hati gue masih dengerin Sebenarnya itu. kayak dengan sumber daya yang kalian miliki sekarang gitu ya. Kayak mungkin aja nggak sih kalian kolaborasi sama itu? Taking Back Sunday mungkin atau iya nggak sih? Ada ke arah sana nggak? Ya? Ada lagi. Ada planning lah. Ada rencana juga untuk kayak gitu. Iya masih nyoba-nyoba aja nih mana yang masuk ya gitu, mana yang bisa di reach ya gitu. Ada sih. Karena di luar negeri lagi di-celebrate juga kan era-era Betul. emo 2000-an gitu ya. Betul. Tuh kayak si siapa kemarin kolaborasi Simple Plan Ya. Oh, sama iya. Avril gitu ya. Iya, Gitu iya. kan mulai musik-musik era itu Ya lagi ini juga sih sama ini sih. lagi ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses Sama-sama. untuk nanti Amin. tanggal 19 datang. Amin. Teman-teman yang nonton Sinduscoop jangan lupa ya untuk beli tiketnya dan ramaikan nangis bareng ya. Sama kayak MC itu. Oh gitu ya. Jadi beban ya, kayak anjing gua harus nangis. Iya gue takutnya mikir gitu kayak gitu. Gimana nih? Tapi kalau mungkin kalau Om almarhum Didi Kempot masih hidup menarik ya kayak Menarik bikin banget. tour berdua bareng ya. Menarik banget. Ya. Oke, gitu deh ya. Tanggal 19 nanti. Yes. Ya. Ya. Jangan lupa nonton. Terus kemudian ada single sebelumnya ya. Betul. Yang akan Betul. dirilis. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Sinduscoop episode For Revenge. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Saya Sindol Pito pamit undur diri. Bye-bye. Thank you Terima kasih teman-teman semua. banyak. Sindro, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you.